Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah rekan-rekan dan Mbak Mas sudah menyempatkan datang ke Renata yang diadakan bulan Mei, tanggal 30 Mei. Mungkin kalau sebelumnya Renata biasanya tidak seperti ini ya, kita bulan-bulan, tapi untuk Renata tahun ini kita coba untuk meningkatkan skill, jadi rekreasi menambah pengetahuan. Jadi kita ada inisiatif untuk pelatihan desain grafis. Untuk hari ini nanti pematerinya sudah ahli dalam bidangnya, Mbak Penny Aditya. Oke. Nanti sifatnya santai, jadi kita sharing bareng, kita belajar bareng apa terkait dengan pelatihan terkait desain grafis. Untuk desain grafisnya nanti desain grafis dasar, jadi mungkin tidak terlalu sulit. Mungkin teman-teman yang masih kepo atau belum pernah mengetahui kalau desain di Photoshop atau Corel itu bagaimana sih, nanti akan dibahas. Jadi kan kalau biasanya ada tugas kuliah atau mungkin yang sudah bekerja butuh bikin undangan atau banner, itu nanti kalian atau adik-adik atau mas mbak bisa bikin sendiri ke depannya. Oh iya, nanti setelah pemaparan materi terus kita praktek, nanti juga ada teman-teman kalau pengen nanti diwajibkan ya ikut desain. Jadi membuat suatu project, nanti kalau ada Photoshop ya monggo. Ini nanti kita sediakan aplikasi Photoshop. Cuman kalau seandainya teman-teman tidak bawa laptop, itu nanti bisa mendesain di Canva. Kalau di HP, kalau tidak bawa laptop, nanti ada link pengumpulan sekalian absen. Baik, saya lanjutkan. Untuk hari ini nanti pematerinya CV-nya yaitu Mbak Penny Aditya. Beliau adalah alumni KSR Unit Yayan Tulungagung angkatan 19. Tempat tanggal lahirnya Tulungagung 8 Mei 1998, alamat di Karangwaru Tulungagung, nomor HP 085 852 633 127. Mungkin kalau yang lain-lain, identitas yang lain-lain bisa tanya atau chat langsung Mbak Penny. Jadi kita mulai sekarang ya. Ya. Monggo Mbak Penny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Buat sarapan? Ya, baik. Ya, sebelum kita mulai belajar bareng ya, ojo pelatihan, belajar bareng desain hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Santai ya Cah ya. Engko lek adewe tegang ndak iso berkreasi. Tak rodok ngapalne nama-namanya Tias, Rois. Sebelah Mbak Rois? Priska. Siapa? Priska. Rista. Priska. Priska. Ya. Priska. Jana aku. Matur suwun nggih Mas Andi, ngapunten nggih, ngapunten ingkang kathah. Nggih. Nggih. Flash disk-nya. Di sini ada file, silakan di-copy satu persatu. Foldernya namanya KSR. KSR pelatihan. KSR. Folder KSR.
Arjuna nggak bawa laptop, HP dan Sam, enak aplikasi nih? Nggak ada. Gila. Kasih apa ya? Siap, ya. Di kopi salvo folder. Perska rumahnya mana deh? Menurut Ngono. potong nih. Sudah ngopi semuanya? Sudah ngeteh? Sudah gitu. Tak mau ada. Oh ngopi kopi ya? Guys. Hari ini kita pakai Photoshop ya. Nanti like Corel. Yang sudah ngopi silakan dibuka soalnya namanya CID Manual PMI. Kita belajar dulu kalau kita mendesain di bawah naungan KSFMI, berarti kalau kita penggunaan logo sebaiknya kita kurang lebih memahami bagaimana menggunakan logo yang sesuai dengan aturan. Sampun ngopi semuanya? Enggak. Dan Yang di HP nanti saya kirim di grup ya. Si ID-nya. dibuka yang sudah ngopi. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka semuanya yang si ID. Enggak. Pakai. Tarik sampun pun ya. Nah, di halaman pertama ini adalah logo PMI yang mana satu kesatuannya terbentuk dari beberapa lingkaran. Itu sepaten cah teko kono. Kita tidak bisa ngomong. Di sini yang kita akan bahas adalah penggunaannya di media cetak atau di desain. Selanjutnya langsung ke halaman 7 susunan logo. Jadi biasanya nek desain saman kan taunya di nomor kedua kan, yang ini. Kebanyakan yang ini kan yang Ya. digunakan. Ternyata logo PMI itu ada 4. Logo utama, komposisi vertikal,
logo utama juga, komposisi horizontal, tulisannya kan ke horizontal kan, ke samping. Terus logo tambahan, komposisi vertikal, singkatannya ini vertikal, ini horizontal. Keempat logo ini sama-sama benar. Ada logo utama sama logo tambahan. Nah, ini adalah cara penggunaan logo PMI ketika digunakan bisa di media cetak, bisa di surat kabar, atau di media desain. Ini apa tuh buat tandanya plus? Ini adalah keempat-empatnya logo PMI. Yang di sini ada tanda plus itu adalah ketika kita menggunakan logo PMI, jarak antara logo satu atau logo PMI ke logo lainnya yaitu satu palang. Ini satu palang, kanan satu palang, kiri satu palang, atas satu palang, dan bawah satu palang. Jadi ketika ada logo PMI disandingkan dengan logo-logo lainnya, itu tidak oleh berhimpit-himpitan, tapi minimal kita berikan space atau jarak satu palang. Satu palang bukan hanya di sebelah kanannya saja, tapi berarti kanan, kiri, atas, bawah. Lanjut. Ini contoh dari proporsi logo. Kayak yang tadi yang dikatakan, ketika ini logo PMI, nanti kita bisa menambahkan logo IAIN, logo KSR, yaitu jaraknya satu palang. Bisa seperti ini. Logo biasanya yang ini vertikal ini biasanya digunakan dalam map PMI yang atas, terus bawahnya lagi, biasanya ini dalam map. Biasanya yang dapat map dari PMI, beliau menggunakan yang ini dari markas. Yang ini biasanya di atas surat, di bak surat PMI, logo, disandingkan dengan beberapa logo atau instansi yang terkait. Ini tata letaknya logo. Nah, ini apa sih maksudnya? Ini adalah penggunaan logo di atas dasar putih. Ketika dasarnya putih, berarti tulisannya warnanya hitam PMI. Apakah ada nggak tulisan PMI tapi warnanya putih, itu boleh apa enggak? Boleh. Disesuaikan dengan backgroundnya. Berarti tulisannya hitam, warnanya putih. Ini dasar hitam, berarti menggunakan lambang PMI yang tulisannya putih. Terus dasar putih, ini juga bisa warna merah. Terus yang ini, kenapa yang dasar kuning tulisan PMI putih itu disilang? Kira-kira kenapa ini? Sama-sama terang. Oh, kontras ya. Ketika kita didelok teko kadoan kan tidak jelas ini. Ketika background warnanya terang, kita menggunakan tulisan atau warnanya tulisan PMI warnanya Ali. wah. Kesel bomba ya. Nah, lanjut. Warna biru juga menggunakan hitam. Nah, ini kalau backgroundnya gelap, dia menggunakan warna putih atau terang. Ya Allah. Ini lanjut ke tampilan logo. Nah, apa yang membedakan ini? Oh, ini benar salah. Nah, ini backgroundnya diusahakan yang polos. Maksudnya gambare tidak boleh menggunakan. Jadi ini ketika ada dasarnya, contoh backgroundnya foto, berarti ya kita bikin aja kotak dulu putih, buat dulu kotak putih, baru lagi dikasih logonya PMI. Golek aman aja. Ini goron ini digeret, enak
sing dikelengkune. Jawane estetik iki paling ayo melengkung ngene iki. Ternyata wah. Ini tidak boleh. Nah, ini adalah jenis font yang digunakan tulisan Palang Merah Indonesia atau PMI. Ini namanya Helvetica, Terbijet, sama Abadi MT. Biasanya kalau dapat surat dari PMI, mereka atau beliau pasti menggunakan font Terbijet sama Arial. Itu sudah pasti, soalnya harus disesuaikan. Ini adalah penggunaan logo PMI di surat. Kalau tidak pakai, Mbak, apakah boleh tidak pakai gradasi ini? Boleh, asalkan ini logo PMI-nya disesuaikan, harus satu kepala, dikasih di pojok itu udah apa. Jadi tidak harus ada gradasinya. Ini digunakan untuk envelope. Jadi di file ini sudah ada beberapa contoh penggunaan lambang berdasarkan itemnya. Kalau ini untuk amplop besar, untuk standar, nanti untuk sekretaris atau apapun bisa melihat ini. Kalau ini untuk map, bisa dimulai seperti ini. Ini gradasi ini di sebelah atas juga tidak apa-apa. Lanjut, ini untuk PPT biasanya. Ini untuk ID card. Tetap prinsipnya apa ketika kita menggunakan logo PMI? Jarak yang pertama, yang kedua yang dilihat adalah background, kontras warna. Ini KTA. Dan contoh-contoh penggunaan logo lainnya, penggunaan lambang di media apapun itu. Terus bagaimanakah urutan logo PMI jika disandingkan dengan logo-logo lainnya? Seyogianya di luar atau di luar kampus kita, logo ditata mulai dari yang terbesar instansinya. Jadi yang paling kiri itu yang paling besar. Contoh, ada logo YIN, logo KSR, sama logo PMI. Jika kita di luar, yang pastinya menatanya yaitu dilihat dari instansi yang lebih besar. Kalau KSR, YIN Tulungagung, berarti lingkupnya di YIN. Kalau logo YIN Tulungagung, berarti dia lingkupnya di Tulungagung. Kalau PMI, dia lingkupnya di mana? Palang Merah Indonesia. Di Indonesia. KSR kan adanya di YIN. YIN Tulungagung adanya di Tulungagung Kabupaten. PMI adanya di Indonesia. Berarti yang mulai besar yaitu urutannya PMI, YIN Tulungagung, KSR. Akan tetapi tidak semua hal tersebut bisa diterima oleh suatu instansi. Contohnya pengalaman itu ketika kita gunakan di YIN tidak mau menerima surat apapun ketika ada logo di luar instansi. Jadi waktu itu tidak mau menandatangani surat ketika ada logo PMI. Nah, maka dari itu silakan sefleksibel mungkin, ya berarti kalau itu untuk intern YIN ya gunakan saja YIN Tulungagung sama KSR. Nah, selama di YIN Tulungagung tidak mau logo dhuwur dhewe iki PMI, udah cantumkan saja YIN, PMI, KSR atau YIN sama KSR saja, tidak apa-apa. Dan terkadang begini yang kita ketahui, kita mencoba mempelajari yang namanya peraturan. Peraturan dibuat kan untuk ditaati ya. Tapi ketika ada sesuatu yang salah, ketika dari pihak PMI, ya kita harus berpikir positif. Mungkin beliaunya tidak belajar soal logo atau lupa, jadi ya tidak apa-apa.
ketika kita tahu, lebih baiknya kita harus mengamalkan. Ini dari materi logo. Dari sini ada yang ditanyakan? Atau kita langsung nggih? Jarak satu Malang itu dari aplikasinya sudah ada atau insting? Firasat hati. Contoh ini ya, kan sakpalan. Ya dikira-kira aja. Kira-kira sakpalan. Nah, kira. Kan sakpalan berarti ketika aku ngitung sakpalan mulai teko bareha apa sejejere A. Sejejere A kan ya, bukan palang tak deleh ning kene kan kan. Nah, berarti ya kira-kira di kota ini terus sakpalane mana dikira-kira. Menurut saya itu Mbak. Dikira-kira. Biasanya lek Mbak Weni iki tak kopi. Tak kopi, tak sandine, ketika pas sakpalang mendine enggak bakal dihitung sakpalang ini. Pokoknya ya nek jarake enggak mepet. Gono Ardana. Ada lagi? Atau kita lanjut? Mari kita coba ya mana ya penggunaan. Ini kok adalah ya, oke, sambil berjalan. Silakan dibuka filenya. Sudah install Photoshop semuanya? Sudah ya, dibuka Photoshop ini. Dibuka Photoshop. Apa ya, screeningan ya? Wah, kuat nih. Buat sepuh. Anda kok jeli? Apalagi saya. Silakan dibuka Photoshopnya. Adanya di laptopku ini. Ini aja. Maju loh. Buka Photoshop. Sabun. Apa dinamik dia aja ya? Ya Allah. Pokoknya kuliah HP masuk ya? Katane. Ya dibuka file Photoshopnya. Jika yang di copy ada di dalamnya. Ampun dah, wis buka. Ampun. Sik ya. Roy sih. Coba tangannya Mati aku. ngisi nama dia. Kok kau main gila sama. Karena aku nggak ada baca makan. Jadi jalannya enak banget.
Mas Adi khusus. Untuk apa? Bukan. Kalau disambi makan itu apa-apa. Oh, jelas. Eh, Yo, kan. Sekarang tadi loading ya. Mas Andi kena mas? Buka ya? Sumpah. ini tampilannya bentuknya CS belum. CS juga extender. Gede kan expired tuh. Kena ginggil. Oh, Penting ya. prinsipnya. Itu piro ya? Hei. Nggak usah apa sih malah. Oh, ya wes lebih baru lagi. Tapi tampilannya pakai itu. Oke, ya. Kok tidak kelihatan untuk mana CS ini? CS3. Ya, seperti Bon semuanya. sudah. Biasa nih, lek wong desain. Kuwi kita mempersiapkan, berarti lewat desain nih. Biasanya teko, Mbak mau desain ukuran di kertas apa? Biasanya banner ukuran berapa? Biasanya lek feed Instagram berarti kan kotak ya. Kita beli gosong nggak? Lembut pun tidak masalah. Kayak TV dong. Panas kok. Kalau panas mbak Tati. Kan di sore plastik. Aman. Ya, siap. Nah, sebelum itu kita buka untuk mengatur kertasnya. Cara membukanya yaitu silakan diklik Ctrl New Ctrl N. Sudah super Ctrl N. Ctrl N. Sabun, silakan nama ya diisi. Desain brosur, contoh desain brosur, tulis namanya, terus preset. Enggak gitu konsepnya. Tahu kok. Monggo. Preset itu tinggi custom ukuran. Di sini clipboard silakan dibuka-buka, dijajal dibuka-buka. Clipboard, Photoshop. Biasanya yang digunakan yaitu international paper. Diklik international paper. Kalau mamane ukurannya disesuaikan sak pengen klien ya berarti custom. Tapi kalau beberapa untuk di print ya berarti international paper. Di sini ada ukurannya toh, ada pilihan size. Tinggal diklik ukuran A6, A5, A4, A3. Ketika ukurannya tidak ada di daftar ini ya berarti sampean pilih yang di international paper tadi ya pilih custom, disesuaikan dengan ukurannya. Di sini kita pilih A4. Ben mudah, silakan satuannya dipilih cm. Dipilih A4. Kita pakai A4 aja, tidak ada RP di print. Nah, ini resolusinya. Biasanya resolusi untuk A4 75 sampai 150, 200 itu masih kuat biasanya, nah. Disesuaikan dengan kemampuan laptop atau notebook. Semakin tinggi resolusi itu semakin bagus, tapi ada yang laptopnya tidak kuat akhirnya mati. Nah, atau keluar Photoshop timbang mati, terus balik ke awal, kita ubah resolusinya secukupnya. Ya pakai 200 enggak apa-apa, 200. Ketika kita merubah resolusi, ukurannya juga berubah ini, image size-nya ini. Contoh kita pilih 300. Dia berapa ini? 24,9 MB. Wah, kabotan laptop itu timbang mengkis pakai 200. Ukurannya mah 11,1 MB. 200 atau 150 tidak apa-apa. Terus color mode ini digunakan
Lek sampean seumpama ada mau cetak banner, berarti nanti kita menggunakan CMYK. Nyapa kok CMYK? Agar warnanya tidak berubah ketika dicetak. Warna ketika di tampilan HP nanti bisa dicoba di HP, di laptop, pokoknya di layar. File ini tidak dicetak ketika menggunakan CMYK. Ketika dicetak itu warnanya tetap. Tapi kalau RGB red, green, blue, tapi dia digunakan untuk di layar HP, laptop. Pokoknya tidak dicetak. Warnanya akan tetap sama ketika kita desain di komputer atau di laptop. Tapi ketika CMYK, ketika kita desain, kalau kita cetak nanti warnanya berbeda. Tapi lebih apa cah ngono muncul. Ketika RGB dicetak nanti semakin pudar. Tapi kalau CMYK ketika dicetak dia akan semakin muncul warnanya. Contoh biru ketika kita cetak dalam mode RGB, dia birunya malah biru pudar, biru biru pucet-pucet abu-abu. Itu perbedaannya. Jadi ketika kita mau mendesain, kita lihat dulu tujuannya kita apa. Kalau untuk diposting saja di media sosial kita pakai RGB. Kalau dicetak pakai CMYK. Terus background contents. Di sini ada white, background color, sama transparan. White berarti putih, background color kita sesuaikan dengan pengen kita apa. Transparan biasanya tinggi ribbon. Tahu ribbon lah, kita pakai transparan. Biasanya file PNG, yang bisa dibawa backgroundnya itu pakai itu. Kita pakai white. Oke. Sudah muncul? Ya. Sing biasanya kalau sudah muncul, loh kertasnya kok vertikal, aku pengen horizontal. Caranya klik image. Nah ini tool-tool yang ada di atas ini semua ya, ini bisa kita coba satu persatu. Sama ketika pengen mau tahu ya harus dicoba satu persatu. Tidak bisa kalau ini dijelaskan, tapi harus dicobanya. Untuk memutar kertas kita pilih image, rotate canvas, kita putar 90. Ini kita dasar saja yang biasanya kita gunakan saat desain. Lanjut, image, rotate canvas, image, rotate canvas, putar ke 90, putar ke horizontal. Sampun muterin kertas. Sampun lek pengen diputer napa ndak sih horizontal. Ya rotate canvas lagi. Loh, Mbak, ya kadang bisa. Terus kertasnya kurang gede. Ya, pakai image size. Silakan disesuaikan kita nambah berapa, ini diisi. Ketika nambahnya 3 cm, di lebarnya ya tinggal ditambah 3 cm. Jadi tetap bisa. Lanjut ke tool yang di sebelah kiri, ada tanda segitiga sampai dan yang bawah. Yang atas sendiri ini namanya move tool. Move tool ini gunanya tinggi mindah-mindah kayak kursor. Sama ya dekor aja. Move tool, jadi mindah-mindah. Mindah jungker walik nih. Diubah-ubah nih pakai move tool. Terus rectangular value tool. Silakan diklik pojokannya nek segitiga toh. Ya. Klik. Nah, diklik. Tap. Diklik kanan. Ada kotak, lingkaran, tipis,
horizontal tipis atas. Iki jenenge kayak seleksi atau kita menggunakan, nah dicoba di kertasnya. Biasanya digunakan untuk membuat kotak, tapi dia bentuknya cuma kotak sama lingkaran atau untuk menseleksi. Dijajal, yang lingkaran dicoba. Nah, saya coba dilihat ini ya. Kan ini kotak ya, sing lingkaran. Loh, lingkaran kok penyot? Iya caranya bener-bener seser. Silakan sambil ditekan shift tarik, diklik shift ya bos, shift ditarik ya, diklik deh, diklik neng gini kertasnya dulu, diklik shift ditarik. Kalau sudah dilepaskan satu persatu. Shift tarik.